Gerejaku. Tak ada lagi minggu pagi seperti dulu, di mana langkah kaki bergegas menuju gerejaku. Bertegur sapa dengan saudara seiman, berjabat tangan saling memberi semangat, bersukacita dalam pujian yang dinaikkan bersama. Pelukan hangat dari anak-anak, gelak tawa mereka menghangatkan suasana dalam limpahan kasih Tuhan. Kini semua tak lagi sama. Sejak pandemi ada, ketakutan melanda. Tak bisa lagi datang ke gereja, tak bisa lagi bersekutu bersama. Terasa ruang kosong di jiwa. Tempat lain terpaksa berhenti beroperasi, tapi tidak dengan gerejaku. Walau saat ini pintu sedang tertutup, tapi para pelayan Tuhan selalu membuka lebar tangan menyambut setiap kerinduan umat dalam beribadah. Tak lelah mencari cara agar ibadah tetap berlangsung walau dengan segala keterbatasan ruang dan jarak. Tuhan selalu punya acara untuk membangkitkan gerejanya. Ia selalu mengulurkan tangannya untuk kita umat kesayangannya. Gerejaku, tetaplah menjadi rumah Tuhan yang teguh. Dalam kondisi dan situasi apapun, banyak jiwa menjadi teduh karenamu. Selamat ulang tahun gerejaku, Gereja Kristen Navirision Allah Bersinar. Segala yang terbaik akan selalu menyertaimu.
Selamat menempuh tahun yang baru di dalam pelayanan ini yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, yang juga penuh dengan sinar yang menyala daripada Tuhan, menerangi kehidupan pelayanan ini ke depan, dan memberikan damai sejahtera. All the best. God bless you. Bye-bye. Kuharap aku tidak merasakan sakit daripada tak merasakan Tuhan dan lainnya. Rasanya aku memudar, sulit disembuhkan. Aku tak mau hidup seperti ini. Semua hal menyerangku dari berbagai arah dan tidak bisa dihentikan. Kedengarannya sulit. Aku bersikap seperti orang Kristen yang kuat di hadapan semua orang. Padahal aku tidak seperti itu dari dalam. Aku tidak sekuat itu. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe. You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Aku tidak berguna. Aku tidak membuat perubahan. Tak ada yang memperhatikan. Tak ada yang mengerti. Tak ada yang peduli. Bahkan Tuhan sekalipun. Aku tenggelam dalam keputusasaanku. Tercekik. Tanganku mencekik leherku. Aku sekarat. Jiwaku perlahan pergi.
kami mewakili tim kreatif Ministry GKNS mengucapkan Selamat ulang tahun GKNS Allah Bersinar ke-38. Biar terang Allah terus bersinar. Yesus memberkati. Jemaat Gereja Kristen Nafiri Sion di Bandung, betapa kami berbahagia pada saat ini berada di rumah kami di Hegamana 42 untuk turut mengambil bagian di dalam acara yang luar biasa 38 tahun 38 anniversary Gereja Kristen Nafiri Sion. Betapa merupakan satu anugerah Tuhan yang luar biasa bahwa kita dapat merayakan akan perayaan ulang tahun gereja kita yang tercinta ini melalui segala gelombang yang sedang melanda dunia pada saat ini, COVID-19, dan tetap berdiri, tetap tegar, dan tetap melaksanakan peranannya untuk tetap membawa jemaat Anda dan saya semuanya di dalam satu kegairahan yang tidak pernah akan berhenti. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, betapa 38 tahun bukan sesuatu perjalanan yang singkat dan pendek, tetapi penuh dengan dinamika, penuh dengan romantika, penuh dengan segala tantangan, kesulitan, frustrasi, kelelahan, tetapi apapun juga anugerah pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami berdua sungguh-sungguh memberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk membawa Anda sekalian meneruskan perjalanan daripada Gereja Kristen Nafiri Sion berikut ini. Betapa berbahagianya beberapa bulan yang lalu saya dapat menyerahkan tongkat kepemimpinan Gereja Kristen Nafiri Sion kepada Pendeta Yosua Fanuel bersama dengan istri tercinta Ibu Reni. Dan merekalah yang akan meneruskan segala kegiatan di dalam Gereja Kristen Nafiri Sion melewati dulu masa-masa kegelapan yang telah tetap sedang membawa gereja manusia di muka bumi ini sedang berhadapan dengan coronavirus ini. Tapi satu hal yang pasti kembali lagi bahwa saya ajak Anda semuanya untuk tidak menjadi lemah, tidak menjadi lesu, tidak menjadi dingin, tidak menjadi berkarat, tetapi sebaliknya Anda memeliharakan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Itu tidak terjadi begitu saja turun dari sorga. Anda harus memeliharakannya. Anda harus mengobarkan akan kuasa Allah di dalam diri Anda masing-masing. Sehingga Anda tidak menjadi letih lesu. Anda tidak mencukupkan diri Anda hanya mengikuti streaming setiap hari Minggu, tetapi diri Anda sendiri, Anda melatih diri Anda. Firman Allah mengatakan kepada diri kita, firman Tuhan mengajarkan, mari kita melatih akan diri kita. Tetap di dalam pertandingan iman yang benar. Jangan menjadi kendor, jangan menjadi dingin, dan sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala. Kesempatan yang berbahagia ini ingin kami sampaikan pada Anda semua, memproklamasikan akan Gereja Kristen Nafiri Sion Bandung Pusat ini memiliki akan suatu nama yang baru. Dan saya mendapat kehormatan daripada Bapak Gembala Sidang, Bapak Yosua Fanuel, untuk menyampaikan kepada Anda bahwa nama gereja kita yang tercinta ini adalah Gereja Kristen Nafiri Sion Jemaat Allah Bersinar. Dan ini yang penting sekali. Kita ingin menyadari bahwa Nafiri Sion membawa Anda dan saya untuk melihat kemuliaan dari Tuhan. Untuk melihat bagaimana Allah menyinari akan kehidupan Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda, dan apapun yang Anda lakukan. Di balik gelap yang ada pasti akan muncul terang yang akan datang menyinari kehidupan Anda. Jangan biarkan diri Anda dibawa dalam kegelapan COVID ini, tetapi sebaliknya biarlah roh Anda tetap menyala-nyala. Nikmati akan perayaan daripada Nafiri Sion 38 tahun ini, supaya dengan demikian ini tetap memberikan pada Anda harapan. Sebab satu-satunya yang kita miliki sekarang ini adalah harapan, menanti, melihat kesempatan lagi untuk kita berkumpul. Puji nama Tuhan, kita ingin tanpa masker tentunya, untuk dapat menikmati kembali ibadah yang benar-benar terbuka. Persekutuan orang-orang percaya, gereja. Tidak lagi hanya sekedar streaming, tapi bertemu, bersilaturahmi, bermesraan satu dengan yang lain, penuh di dalam persekutuan, damai dan sejahtera. Dan biarlah itu akan terjadi. Nikmati berbagai acara yang sebentar Anda akan nikmati melalui kesempatan yang indah ini, dan siapkan diri Anda untuk tidak pergi kemana-mana. Tetaplah di Nafiri Sion,
tetaplah di dalam pelayanan yang Tuhan sudah berikan. Siapkan diri Anda untuk mengambil bagian di dalam tugas pelayanan yang telah kami mulai. Dari tidak ada menjadi ada. Dan sekarang adalah giliran Anda, jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, bersama dengan Bapak Gembala Sidang kita, Ibu Gembala, dan seluruh pengurus Gereja Kristen Nafiri Sion, Allah bersinar untuk membawa Anda semuanya kembali lagi melipat gandakan. Dari ada menjadi berlipat ganda. Kami memulai dari tidak ada menjadi ada. Laksanakan itu, saudaraku yang Tuhan kasih. Ambil bagian di dalam segala hal. Jangan duduk diam. Jangan hanya melihat, hanya menonton, menanti. Tetapi Anda harus bergerak, mengambil inisiatif, melakukan sesuatu. Bertanya kepada diri Anda, apa yang dapat saya lakukan untuk Gereja Kristen Nafiri Sion Allah bersinar, yang hari ini diproklamasikan kepada Anda pada ulang tahun ke-38 ini. Tetaplah teguh di dalam segala hal. Bekerjalah di dalam segala kegiatan kehidupan Anda, dan tetaplah berkarya di Gereja Kristen Nafiri Sion menjadi jemaat yang produktif, penuh dengan gairah, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, apalagi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya, saudaraku yang Tuhan kasih. Saya dan Ibu Gembala Gereja Kristen Nafiri Sion mengucapkan bersama-sama selamat hari ulang tahun Nafiri Sion, Gereja Kristen Tuhan, Gereja Kristen Nafiri Sion, Jemaat Allah Bersinar yang ke-38 di Kota Bandung ini. Tuhan memberkati Anda semuanya. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat GKI yang kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kalau kita dapat merayakan ulang tahun gereja kita Nafiri Sion yang ke-38, mari sama-sama pagi hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita. Mari kita mau bawa hati kita bawa pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat semua perbuatan, buat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami, terutama buat gereja-Mu ini Nafiri Sion, buat pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau nikmati kasih-Mu Tuhan, kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami terus masuk, bahwa kami terus tenggelam Tuhan dalam hadirat. Berhadapan denganmu,
Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu. Kami mau nikmati kasih-Mu Tuhan, Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami. penuhiku. Amin Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu Tuhan, rasakan ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. inilah kerinduan hati kami Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Lebih lagi angkat suaramu, hadirat-Mu, Hadirat-Mu Bapa, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Nikmati hadirat-Mu Tuhan, nikmati kasih-Mu, kami datang padamu, kami datang padamu, bersyukur, kami naikkan syukur, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami nikmati kasih-Mu, kami nikmati saat indah bersama-Mu Tuhan. Oh
Kami ingin terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita terus nikmati dengan kasih. Mari kita nikmati hadiratnya pagi hari ini. Dialah yang hadir di tengah-tengah kita. Dialah yang hadir. Dia menjamah setiap hati. Mengalir, penuhi kami, penuhi kami, Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in His place. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. I feel Jesus. Kau hadir Tuhan. I feel Jesus. Bila kami anak-anak-Mu Tuhan. I feel Jesus in this place. Jiwa kami merindukan-Mu. My soul does burn within. Amen. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Lebih lagi angkat suaramu. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place.
this place. I feel Jesus in this place. Amin Tuhan. Kau Allah yang hadir Tuhan tengah-tengah kami. Kau Allah yang hadir Tuhan bagi umat-Mu Tuhan dimanapun umat-Mu berada saat ini Tuhan. Kau Allah yang menjamah setiap kami Bapa. Inilah ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Terimalah menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap berdoa meninggikan Kau, memuliakan Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi di GKNS. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita semua. Amin. Pagi hari ini biarlah sinar kemuliaan Tuhan terus bersinar atas kita semua dan terangnya terus memancarkan bagi gereja yang di tempat ini. Amin. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Sinarilah. Bagi gerejamu, Naviri Sion ini Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi sekelilingmu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan. Sungguh kami haus akan Kau.
Inilah kerinduan hati. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, Ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, benar Tuhan, tiada yang kami rindukan lebih selain dekat dengan Kau Tuhan. Dengan segenap Di segenap hati kami, dengan di segenap jiwa kami Tuhan, ku menanti di hadirat-Mu. mari katakan, nyatakan kerinduan-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi
Terima kasih Bapa buat pemeliharaan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang 38 tahun di gereja. Kau yang terus beracara dan selamat. Inilah hidup kami, inilah hidup kami. Kami buka hati kami, kami buka telinga kami, mendengarkan firman Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang terus membentuk kami, membawa kami semakin dewasa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, selamat pagi. Kita bersyukur bisa bersama-sama kembali. Kita boleh beribadah, khususnya kita boleh bersyukur bahwa 38 tahun yang lalu gereja ini bisa berdiri, Gereja Kristen Ampiri Sion. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah memakai hamba-Nya Bapak Jopi Maduapesi bersama dengan Ibu Esil Amalia Maduapesi ya, sebagai pendiri Gereja Kristen Ampiri Sion. Tuhan telah memakai mereka untuk meletakkan sebuah dasar membangun sebuah gereja, dan kita bersyukur dalam waktu yang tidak singkat 38 tahun pada saat ini kita boleh menaikkan syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah perbuat, atas apa yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan. Sampai saat ini kita bersyukur bahwa GKNS masih tetap boleh terus berjalan. Bahkan kita percaya oleh karena kemurahan Tuhan kita akan lewati ya dari waktu ke waktu, bahkan tahun lepas tahun, dan kita boleh mempersiapkan sebagai gereja Tuhan yang utuh, tidak bercacat, tidak bercela, mendatang saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Sebab itu jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita bawa hati kita dengan penuh ucapan syukur atas apa yang Tuhan sudah perbuat atas gereja kita. Dan kita bersyukur kalau di ulang tahun yang ke-38 ini ya, kita sebagai gereja GKNS dengan sebuah nama GKNS Allah Bersinar. Puji Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini, khusus di momen ulang tahun Gereja Kristen Ampiri Sion ini dengan sebuah tema ya, God Shine Upon Zion. Jadi Tuhan bersinar di atas Sion. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, kita baca ayatnya di dalam Mazmur 50 ayat yang kedua ya. Di Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Di Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Ya, Allah tampil bersinar itu di dalam bahasa Inggris, kalau di dalam Alkitab yang terjemahan bahasa Inggris itu the perfection ya of beauty. Jadi dari yang cantik, yang indah itu yang paling perfect, yang paling sempurna begitu. Dan itu adalah Sion. Ya, Sion itu sebuah bukit yang kurang lebih ketinggiannya 765 meter di atas permukaan laut. Ya, kalau Lembang mungkin sekitar 700 begitu. Nah, ini 765 meter begitu. Jadi itu sebuah puncak atau sebuah bukit yang begitu indah ya, bahkan bisa melihat keadaan sekelilingnya. Ya, kalau kita ada di sebuah puncak, kita bisa melihat kota begitu indah sekali. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, kenapa Tuhan memilih Sion? Ya, kenapa Tuhan memilih Sion? Kalau nanti baca di dalam Mazmur 87,
Di sana dikatakan bahwa sebenarnya Allah itu yang membangunnya. Jadi kota Sion itu Allah yang membangunnya. Bahkan kota Sion ini menjadi hal yang sangat menarik buat Allah. Ya, Allah menjadikannya, Allah membentuknya kota Sion ini. Nah, saya akan bacakan di dalam Mazmur 87 ini. Suatu nyanyian di gunung-gunung yang kudus, ada kota yang dibangunnya. Ada kota yang dibangunnya, nyanyian huruf besar ya, di Mazmur 87 ini. Tuhan telah mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau. Jadi hal-hal yang mulia itu dikatakan tentang Engkau. Jadi yang mulia-mulia itu ada di Sion. Ya, bahkan di sana dikatakan ayat yang kelima, tetapi tentang Sion dikatakan seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang maha tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ia dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalamnya. Jadi di Sion itu ada nyanyian. Di Sion itu orang menari, orang bersuka cita. Itulah gambaran daripada kota Allah. Itulah gambaran daripada kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Jemaat yang Tuhan kasihi, apa yang kita katakan tentang Sion pada saat ini? Kalau secara fisik ini ada di Israel di sana, ya, di salah satu bagian bukit Sion ini ada. Tetapi itu akan menjadi sebuah gambaran. Nanti kalau baca di dalam Wahyu pasal 14, di sana dikatakan anak domba Allah itu berdiri di bukit Sion bersama dengan siapa? 144.000 orang-orang kudus yang terpilih. Orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya, orang-orang yang tidak ada kata dusta di dalam bibirnya, orang-orang yang telah mengikuti jalan anak domba itu, orang-orang yang telah setia mengiringnya. Kalau pertanyaannya mengapa 144.000 yang dipilih? Ya, itu ada hal yang khusus. Kita tidak membahas hal itu, tapi ini adalah pilihan Allah. Memang ada sejumlah 144.000 orang yang dipilih, yang akan berdiri bersama dengan anak domba di atas bukit Sion. Pasti gambarannya bukan bukit Sion secara fisik, tapi itu adalah gambaran Sion, tempat di mana Allah hadir, kota Allah. Ya, satu saat kita merindukan, ada sebuah nyanyian, oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Jemaat yang Tuhan kasihi, ya, bahwa di Sion nanti kita akan tinggal bersama dengan Tuhan. Nah, ada hal yang paling penting kalau dibaca di dalam kitab Wahyu pasal 14 ini, ternyata itu adalah orang-orang yang bisa berdiri di bukit Sion itu bersama dengan anak domba, adalah orang-orang yang memiliki sebuah integritas diri. Ya, integritas diri artinya hidupnya jalannya benar, jalannya lurus, orangnya tidak bercela, dan itulah yang menjadi pilihan Allah. Apa yang menjadi pesan buat kita pada pagi hari ini, khususnya di ulang tahun GKNS Allah Bersinar yang ke-38 pada saat ini, ya. Kalau nanti kita balik lagi baca di dalam Mazmur 50 ayat yang kedua ini dikatakan, di Sion Allah tampil bersinar. Di Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Nah, kalau kita berkata tentang Allah tampil bersinar, wow, apa yang akan terjadi? Kalau Allah tampil bersinar di Sion, apa yang akan terjadi kepada penduduknya di kota Sion itu, di bukit Sion itu? Jemaat yang Tuhan kasih, ada dua hal penting yang Tuhan boleh ingatkan pada pagi hari ini, yaitu kalau nanti baca di ayat yang ke-15, di sana dikatakan
ayat yang ke-14 dari Mazmur 50. Persembahkanlah syukur sebagai korban dan bayarlah nasarmu. Persembahkanlah syukur sebagai korban dan bayarlah nasarmu. Jadi ada dua hal pesan penting pada pagi hari ini. Persembahkanlah syukur sebagai korban dan bayarlah nasarmu. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan masuk dulu tentang membayar nazar. Kalau nazar itu berbicara tentang sebuah janji kepada Tuhan. Ya, Tuhan, kalau Engkau lakukan ini, itu, maka saya akan. Tuhan, kalau Engkau sembuhkan saya, maka saya akan. Tuhan, kalau Engkau berkati saya, maka saya akan. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, ya, kalau kita ingat sebuah peristiwa, ya, dalam sebuah kejadian, ada satu orang tokoh yang mengatakan, Tuhan, kalau aku menang peperangan, maka ketika aku nanti pulang, siapa saja orang yang keluar dari pintu rumah menyambut aku, maka orang itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih, kita tahu ketika pulang, siapakah yang muncul? Anak perempuannya. Karena dia sudah bernazar kepada Tuhan, maka anak perempuannya diserahkan kepada Tuhan, ya, untuk melayani Tuhan. Pokoknya diserahkan kepada Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita mungkin terlalu asing mungkin mendengar kata nazar. Ya, kita yang umum ya bilang janji, ya, berjanji sama Tuhan. Yuk, pada pagi hari ini, kalau Allah ingin tampil bersinar, supaya Allah tampil bersinar di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di tempat di mana kita berada, ingat, kita harus memegang sebuah janji. Kalau hidup kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus pegang janji. Karena ini penting. Kalau kita ingkar janji, ya, maka pasti di dalam sebuah perjanjian, kalau kita ingkar janji, maka akan ada sebuah sanksi, ya, ada sebuah penalti, ada sebuah mungkin hukuman, ya, kalau kita melanggar sebuah janji. Nah, kalau nanti jemaat baca di dalam Mazmur 50 ini, ya, ayat yang ketiga nanti sampai yang ke-7, di sana Tuhan menyatakan kepada umatnya, mari bawa kepadaku umat yang aku kasihi, ya. Di ayat yang kelima, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Jadi ketika korban sembelihan ini dilakukan di hadapan Tuhan, umat Tuhan menyatakan sebuah janji setia kepada Tuhan, komitmen kepada Tuhan. Nah, jemaat yang Tuhan kasih, ternyata umat Tuhan mulai lupa sama Tuhan. Umat Tuhan mulai pudar kasihnya, mulai pudar kesetiaannya, ya, mulai gak sungguh-sungguh lagi, mulai lihat lirik kiri, lirik kanan, tidak lagi fokus kepada Tuhan, tidak lagi memegang janji kepada Tuhan. Tuhan katakan, kalau aku memberikan sebuah sanksi pendisiplinan atau memberikan sebuah hukuman, bukan karena korban bakaranmu. Nanti baca ayatnya, ya. Bukan karena korban bakaranmu, bukankah kau setia melakukan korban bakaran? Ya, semua hewan ternak menjadi korban bakaran, kau lakukan dengan setia. Bukan karena itu, ya, aku menghukum kau atau aku memberikan sanksi teguran. Bukan karena itu, ya. Bahkan aku pun gak perlu sebenarnya korban-korban itu semua. Bukankah semua hewan itu adalah punyaku? Ya. Di hutan itu semua hewan adalah kepunyaanku. Ya, tapi itu hal yang baik, gak apa-apa memberikan sebuah korban. Ya, itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi bukan karena itu Tuhan
akhirnya memberikan sebuah pendisiplinan atau memberikan sebuah sanksi, teguran dan hukuman, ya, sampai berkata di ayat yang kelima itu, bawalah umatku, orang yang kukasihi itu, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Kenapa dibawa semua itu? Tuhan katakan, Tuhan mau mengatakan, kenapa engkau ingkar janji? Ya, nanti baca semua ayatnya di sana. Mengapa engkau ingkar janji? Jadi ini adalah satu hal yang Tuhan tidak berkenan. Mari pada pagi hari ini, khusus di ulang tahun GKNS Alam Bersinar yang ke-38 ini, ya, kita buka hati, kita periksa diri, ya, di dalam perjalanan 38 tahun ini, atau di dalam perjalanan pribadi, engkau mungkin ada yang 20 tahun ikut Tuhan, ada yang udah 10 tahun, mungkin ada yang 30 tahun, mungkin ada yang lebih, ya. Coba kita periksa pada saat ini, kalau Allah memang benar mau tampil bersinar di dalam kehidupan kita, kita periksa, masihkah kita berkomitmen pada Tuhan? Masihkah kita setia mengikut Tuhan? Masihkah kita mencari Tuhan sungguh-sungguh? Jemaat yang Tuhan kasihi, sepertinya enak kita mendengar di Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Ya, kalau kita mau bahwa Allah tampil bersinar di Sion, di dalam kehidupan kita Allah tampil bersinar, dalam keluarga kita Allah tampil bersinar, di dalam pekerjaan kita Allah tampil bersinar, bahkan di dalam kota dan bangsa kita Allah tampil bersinar. Mulailah di mana kita berada. Kalau Allah tampil bersinar, maka kita harus menjaga komitmen kita di hadapan Tuhan, janji setia kita di dalam Tuhan ketika kita mengiring Tuhan dan mengikut Tuhan. Adakah kita mulai mudah? Nah, inilah menjadi sebuah pertanyaan. Biarlah di hari ulang tahun ini kita perbaharui komitmen kita, ya. Kalau gereja ini mau bertumbuh dan berkembang, maka semua harus mengambil sebuah komitmen. Tanggung jawab ini tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang, tidak bisa dilakukan oleh sekelompok orang. Tubuh ini adalah ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada mulut. Semua bergerak, semua berfungsi, semua melakukan tugasnya. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, kalau Allah mau tampil bersinar, kalau kita katakan di GKNS, di Gereja Kristen Ambil Sion, khususnya misalnya GKNS Allah Bersinar, maka semua tanpa kecuali, semua ada di dalamnya, bergerak di dalamnya, mengambil sebuah tanggung jawab semua di dalamnya, ya. Maka di sana betul-betul Allah akan tampil bersinar. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, poin yang pertama pada pagi hari ini, perbaharui komitmen kita, pegang janji kita di hadapan Tuhan, ya. Apapun kita mungkin pernah janji di hadapan Tuhan, kita pegang, kita lakukan, ya. Karena ini adalah hal yang penting di hadapan Tuhan, gitu. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, kalau kita melakukan perkara ini, maka Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan kita. Nanti terakhir kita akan baca, ya. Nah, poin yang kedua yang penting yang perlu kita lakukan adalah membawa korban syukur. Tadi di ayat yang ke-14 di sana dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban. Persembahkanlah syukur sebagai korban. Jadi ada poin kedua yang penting untuk diingatkan, khusus di ulang tahun GKNS Alam Bersinar yang ke-38 ini. Semua jemaat dimanapun kau berada, yang Tuhan mau dan Tuhan sukai adalah mempersembahkan korban syukur. Kenapa? Tadi Tuhan katakan, engkau bawa korban hewan, engkau bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu, sebutkan kau bawa benda-benda dan lain semuanya, ya, engkau berikan untuk Tuhan. Tapi kalau hati kita tidak penuh dengan syukur, kalau hati kita tidak dipenuhi dengan syukur, maka itu hal yang Tuhan tidak berkenan. Karena kalau tadi baca dari ayat yang ke-3 sampai yang ke-7, ya, bukan itu yang Tuhan mau sebenarnya. Walaupun itu nggak ada masalah, bawa hewan, bawa ternak dan lain sebagainya. Tapi di ayat selanjutnya Tuhan bilang, ya, persembahkanlah syukur sebagai korban. Bukan korban hewan, sapi, domba dan lain sebagainya.
Yang Tuhan mau adalah hati yang penuh ucapan syukur. Syukur bagaimana? Syukur dalam segala perkara. Ya, bagaimana kita lihat umat Tuhan ketika keluar dari Mesir, hidupnya tidak dipenuhi ucapan syukur. Hidupnya penuh dengan omelan, dengan kemarahan, dengan kekecewaan. Musa, engkau membawa kami ini keluar, apakah kau membawa kami untuk mati dikubur di padang gurun itu? Ya, lihat itu laut, lihat itu musuh sedang mengejar. Engkau membawa kami ini untuk mati di sini. Jemaat yang Tuhan kasihi, Tuhan katakan ini umat Tuhan, keluhannya tuh sampai ke telingaku, dan itu tidak menyukakan hati Tuhan. Makanya kalau kita baca akibat daripada menggerutu dan mengeluh dan tidak mengucap syukur, maka terjadi sebuah malapetaka. Tuhan menghukum banyak kematian terjadi. Baca di dalam firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, hal yang Tuhan paling tidak suka adalah tidak pernah bersyukur. Tidak pernah hatinya bersyukur. Bersyukur bukan dalam keadaan baik. Kalau keadaan baik mah semua orang juga bisa, orang-orang dunia juga bisa, ya. Lagi dapat untung, lagi dapat itu, wah semua senang. Tapi ketika lagi mendapat hal yang tidak baik, masihkah kita bisa berkata dan mengucap syukur? Masihkah kita bisa bersyukur, ya, dengan sesama kita? Ya, kalau kita melihat orang, kalau melihat kelebihan orang, ya semua juga bisa memuji, bisa bersyukur. Tapi ketika kita melihat ada kekurangan ini, kekurangan itu, kekurangan ini, jemaat, masihkah kita bisa bersyukur? Oh, tunggu dulu. Tapi inilah yang Tuhan mau. Persembahkanlah syukur sebagai korban. Jadi jemaat Tuhan kasihi, biarlah pada saat ini GKNS ke depan, ya, apapun yang kita lalui bersama, baik dalam keluarga, baik di dalam pelayanan di sini, baik di dalam di mana kita bekerja, kita berusaha, ya, bawalah sikap hati yang bersyukur. Makanya di dalam ibadah ini, di akhir daripada bulan HUT GKNS yang ke-38 ini, ya, kita membawa sebagai sebuah ibadah yang penuh ucapan syukur. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan perbuat lebih kurangnya 38 tahun ini. Kita bawa dan kembalikan kepada Tuhan sampai saat ini, ya, ada oleh karena segala kemurahan Tuhan. Termasuk jemaat Tuhan, apapun yang ada di dalam kehidupan kita bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Bersyukur dalam keluarga kita, bersyukur dengan suamimu, bersyukur dengan istrimu, bersyukur buat anak-anakmu, bersyukur buat orang tuamu, buat saudaramu, buat keluargamu. Bahkan bersyukur di mana kau bisa bekerja, bersyukur di mana kau bisa berusaha, bersyukur engkau bisa ada di gereja Kristen Nafiri Sion ini dengan segala keberadaannya. Jemaat yang Tuhan kasih, kalau engkau bisa mengucap syukur seperti ini, inilah yang Tuhan mau. Ya. Bahkan di dalam firman Tuhan katakan, engkau bawa seluruh hewan-hewan di hutan itu, semua kau bawa, kau bakar menjadi korban bakaran bagiku, tapi gak cukup bagiku. Tuhan katakan, tapi hati yang hancur dan yang remuk, ketika kita datang kepada Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, puji Tuhan, pada pagi hari ini, apa yang menjadi pesan Tuhan? Biar Allah tampil bersinar di Sion, biar Allah tampil bersinar di Sion, kita harus jaga, ya, komitmen kita, janji setia kita kepada Tuhan. Ya, itu pesan yang pertama. Jangan ingkar janji, ya, pegang janji di hadapan Tuhan untuk setia mengiring Tuhan sampai akhirnya. Ya, yang kedua, pada saat ini adalah bawalah hidup kita dengan membawa korban syukur, ya, menjadi sebuah gaya hidup korban syukur, gaya hidup bersyukur dalam segala perkara. Sekali lagi, ya, kalau kita nggak bersyukur dalam segala perkara, maksudnya yang enak-enak saja kita bersyukur, itu sama orang dunia juga bisa. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, bawa hati kita dengan pengucapan syukur, maka Allah akan tampil bersinar. Nggak mungkin Allah tampil bersinar. Dengarkan seperti begini, ya. Kalau hidup kita nggak bersyukur, coba engkau perhatikan aja. Kalau ada orang yang hidupnya nggak bersyukur,
ya, banyak hidupnya penuh mengungkapkan hal-hal yang tidak bersyukur. Ketika orang lain mendengar, perhatikan aja bagaimana sikap orang itu. Ya, apakah akan memuliakan Bapa di surga? Boro-boro memuliakan Bapa di surga. Makanya jemaat yang Tuhan kasihi, ketika kita bisa bersyukur dan orang lain melihat, wow, ada sesuatu di dalam diri orang itu, akhirnya, wah, ternyata, wah, betul nggak salah. Akhirnya nama Bapa di surga dipermuliakan. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, bangun ya sikap hati yang penuh ucapan syukur. Dan yang terakhir, ada kabar gembira. Kabar gembiranya sudah pasti dong. Kalau kita mau menjaga komitmen kita, janji setia kepada Tuhan, dan hidup kita bersyukur menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita, maka ada upahnya. Ya, nah kita akan baca itu di ayat yang ke-15. Ya, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Haleluya. Dan engkau akan memuliakan aku. Ini janji Tuhan. Ketika Tuhan tampil bersinar, ketika hidup kita penuh dengan ucapan syukur, ketika hidup kita memegang janji setia di hadapan Tuhan, maka Tuhan katakan, ketika engkau berseru kepadaku dalam kesesakanmu, aku akan melepaskan. Jemaat yang Tuhan kasihi, ya, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan kelepasan. Ketika hati kita sudah benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membela, Tuhan yang akan menolong. Ketika kita berkata, Tuhan terima kasih, apapun yang terjadi dalam hidupku, dalam keluargaku Tuhan, bahkan di dalam seluruh kehidupanku, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Allah yang tetap setia, yang akan menolong, yang akan membuka jalan. Jemaat, Tuhan akan senang mendengar seperti begitu. Ya, dan Tuhan katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jemaat, orang yang dilepaskan, orang yang dibebaskan, orang yang ditolong sama Tuhan, dia akan memuliakan Tuhan. Tadi di dalam Mazmur 87 katakan, di Sion akan ada nyanyi-nyanyian, ada orang yang akan menari-nari. Jemaat yang Tuhan kasih, maukah kita menyanyi, kita bersukacita, kita menari? Itu hanya orang-orang yang dilepaskan, hanya orang-orang yang hidupnya dibebaskan, orang-orang yang tidak rasanya hidupnya berat, saudara. Tidak, ya. Tuhan akan memberi kekuatan bagi orang yang kemudian punya masalah. Tuhan akan berikan jalan keluar ketika seolah-olah itu tertutup. Tuhan akan tolong. Dan akhirnya apa? Orang yang dibebaskan, ditolong dan dibukakan jalan sama Tuhan, orang-orang inilah akan bersukacita. Orang-orang inilah yang akan menari-nari di hadapan Tuhan. Di mana? Di Sion. Amin. Jemaat yang Tuhan kasih, makanya kita bersyukur kalau pendiri GKNS ini memberi nama Gereja Kristen Naveri Sion. Di Sion, di tempat ini, kalau kita mau datang merendahkan diri, bahkan menjadikan ucapan syukur menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita, dan jemaat-jemaatnya pegang janji setia kepada Tuhan, bahkan janji setia di dalam melayani Tuhan, jemaat, maka ada pertolongan, pembelaan daripada Tuhan. Ya, ayat yang terakhir yang saya akan bacakan adalah di ayat yang ke-23 dari Mazmur 50 ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Luar biasa. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Jadi kalau bersyukur keadaan baik, keadaan tidak baik, dia memuliakan Tuhan. Kalau bersyukur dalam keadaan baik, dia memuliakan Tuhan. Kalau dia bersyukur dalam keadaan tidak baik, dia juga memuliakan Tuhan. Tapi kalau enggak bersyukur di dalam keadaan tidak baik, tidak bersyukur di dalam keadaan tidak baik, ya tidak memuliakan Tuhan. Maka Tuhan pun tidak akan memberikan damai sejahtera. Adakah orang yang enggak bersyukur hidupnya damai sejahtera? Tidak ada, jemaat yang Tuhan kasihi. Orang yang bersyukur dalam segala keadaan, orang itulah yang punya damai sejahtera.
Orang itulah yang punya sukacita di dalam Tuhan. Sebab itu biarlah menjadi pesan pada saat ini ke depan kita sebagai gereja Tuhan, ya, supaya kita bukan dihitung dari punya ini punya itunya, ya, bukan dihitung dilihat dari gedungnya mewah atau tidaknya, tapi kualitasnya dilihat dari pribadi-pribadi di dalam segala keadaan memiliki value, nilai, gaya hidup yang penuh ucapan syukur. Amin. Maka Tuhan akan memberkati. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, perhatikan, keselamatan yang daripada Allah, ya, akan Tuhan berikan kepadanya. Akan ada keselamatan. Keselamatan itu berbicara berkat, ya, sebuah solusi. Keselamatan Tuhan akan berikan, ya. Setiap yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang terkurung dibukakan jalan keluar. Itu sebuah berkat yang Tuhan akan berikan. Siapa yang jujur jalannya. Nah, yang jujur jalannya itu adalah orang yang memiliki integritas. Integritas itu mulut dan hati sama. Ya, kalau kita mengatakan ku mau cinta Yesus selamanya, kita harus buktikan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ketika Tuhan belum jawab, masih kita cinta Tuhan, masih kita mengatakan Tuhan kau tetap segalanya. Jemaat yang Tuhan kasih, pegang janji setia. Ya, makanya kalau orang dalam pernikahan dikatakan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat, ketika apakah kau akan menerima dia dalam keadaan sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, sampai maut memisahkan. Jemaat yang Tuhan kasihi, jangan sampai ada perkara-perkara yang membuat kita menjadi jauh kepada Tuhan. Kita ingkar janji, ya. Nah, orang yang ingkar janji ini berarti gak jujur hatinya, ya. Lain di mulut, lain di hati. Jemaat, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Tuhan akan diberikan kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini di ulang tahun Gereja Kristen Aversion yang ke-38, GKNS Allah Bersinar, maka itu menjadi doa buat kita semua bahwa ke depan, ya, bahwa Allah tampil bersinar di Sion, ya. God shine upon Zion, dan Tuhan bersinar di GKNS. Artinya Tuhan bersinar atas setiap jemaatnya yang ada di dalam keluarga-keluarga, di dalam setiap pekerjaan umat Tuhan, di dalam setiap usaha, ya, di dalam setiap apa yang dilakukan, yang studi, yang bekerja, ya, di seluruh bidang kehidupan. Kiranya Tuhan boleh tampil bersinar dan memberkati di dalam kehidupan kita semua. Amin. Jemaat yang Tuhan kasih, kita bersyukur. Mari kita berdoa sebentar ini, menaikkan syukur atas apa yang Tuhan lakukan dan perbuat di dalam kehidupan kita semua. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, ketika kami boleh Tuhan bersama-sama menaikkan sebuah Tuhan syukur atas apa yang sudah kau lakukan perbuat Tuhan atas gerejamu di tempat ini. GKNS 38 tahun Tuhan perjalanan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang telah menyatakan berkat, penyertaan, pertolongan, kemurahan, kebaikan-Mu, dimulai Tuhan daripada hamba-Mu Tuhan, Pak Yopi Mandua Pesi bersama dengan Ibu SC Amalia Mandua Pesi Tuhan, telah Kau lakukan Tuhan perkara yang baik, yang indah Tuhan. Dan pada saat ini kami boleh terus Tuhan diberi kekuatan untuk melanjutkan perjalanan ini Tuhan, pelayanan ini yang Tuhan masih percayakan untuk kami semua mempersiapkan sebagai gereja yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak berkerut, gereja yang memiliki sebuah integritas Tuhan, memiliki sebuah kejujuran Tuhan, memegang sebuah komitmen janji setia di hadapan Kau Tuhan, untuk mengiring Kau dengan sungguh-sungguh Tuhan, tidak menjadi pudar, dan Engkau akan tampil bersinar Tuhan atas umat-Mu Tuhan, atas GKNS di tempat ini.
Terima kasih Bapa dalam surga. Dan biarlah pada saat ini juga Tuhan Kau tahu apapun yang menjadi pergumulan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Tapi biarlah pada pagi hari ini Tuhan Kau mengajarkan kepada kami, untuk kami belajar Tuhan mengucap syukur, mempersembahkan korban syukur. Sebab itu Tuhan, biarlah pada saat ini kami boleh bersyukur atas apapun yang terjadi, yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga Tuhan, baik di dalam pekerjaan usaha, baik di dalam studi, di dalam pertemanan, pergaulan Tuhan, bahkan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan, kalau ada hal-hal yang masih perlu dibenahi, kalau ada hal-hal yang masih perlu dibereskan, kalau ada hal-hal yang masih menjadi sebuah harapan dan kerinduan Tuhan, Bapa, kami percaya mulai saat ini Tuhan, ketika kami belajar merendahkan diri, bahkan kami mulai belajar mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, kami berbalik kepada Engkau Tuhan, berjanji setia. Tuhan, Engkau tampil bersinar, memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa mohon berkat-Mu minta di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat khusus Kau alirkan Tuhan pada pagi hari ini Bapa, di ulang tahun GKNS yang ke-38 ini. Berkat khusus mengalir Tuhan. Engkau tampil bersinar Bapa atas setiap keluarga-keluarga umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami ucap syukur, berkatilah setiap pribadi Tuhan saat ini. Berkati juga Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Kalau ada Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan ya Bapa. Yang sedang bergumul dalam setiap Tuhan usaha dan pekerjaan, buka jalan dan Tuhan berkati. Yang studi dibuat berhasil, yang sudah bekerja dibuat perjalanan tidak turun tapi naik, tidak jadi ekor tapi jadi kepala Tuhan. Diberikan hikmat di dalam melakukan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Terlebih bagi kami semua Tuhan, jemaat-Mu, kami boleh bergandengan tangan bersama-sama Tuhan untuk mengiring Kau, melayani Kau, memuliakan Kau Tuhan, sampai Maranatha Tuhan Yesus yang akan menjemput kami yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa dalam surga, berkatilah Tuhan kota Bandung, berkatilah bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan Bandung penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah GKNS Allah bersinar penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan berkati setiap Tuhan cabang-cabang rekan yang lain, baik dari Hosana Tuhan GKNS, demikian juga GKNS Agape, GKNS Majesty, GKNS Fajar, kemuliaan Tuhan. Berkati GKNS Tuhan, Jemaat Persaudaraan Immanuel. Berkatilah kami semua Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk terus maju melangkah ke depan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan memberikan, kemurahan dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur. Biarlah pada saat ini, mari jemaat yang Tuhan kasih, dimanapun Engkau berada pada saat ini, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita percaya kiranya wajah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan itu menyinari kita semua, memberikan berkat-Nya buat kita semua. Bapa dalam surga, perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya, memberi Kau kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.